Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, Stambuk A4212105. Tugas belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan mereferensi pengertian masalah belajar, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar, dan kesulitan belajar yang dialami siswa. Baiklah, yang pertama, pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksuksesan antara harapan dan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Prayitno 1985 mengumumkan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan, belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, dan minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa yaitu berupa guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang termasuk jenis kesulitan belajar. Yang pertama, slow learner, kesulitan membaca atau disebut disleksia. Yang kedua, kesulitan menulis atau dysgraphia. Yang ketiga, kesulitan berhitung atau matematis atau disebut dyskalkulia. Jenis-jenis kesulitan belajar menurut ilmu psikologis pendidikan. Yang pertama, non-verbal learning disabilities atau NLD. Jenis kesulitan belajar dalam psikologis yang pertama yang sering terjadi yaitu non-verbal learning disabilities. Kesulitan ini merupakan jenis kesulitan belajar yang mana siswa tidak mampu untuk memahami objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dia pelajarinya. Yang kedua, ada dyskalkulia, ialah kondisi kesulitan belajar siswa yang tidak bisa memecahkan berbagai persoalan matematika yang dihadapi. Contohnya seperti operasi hitung, membuat bentuk bangun datar atau ruang, mengenal warna, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Auditory and Visual Processing Disorder, APD. Anak-anak mengalami kesulitan belajar sebab mereka biasanya tidak mampu memahami bahasa pengantar mata pelajaran, baik itu disajikan secara tertulis maupun lisan. Jika sudah begini, anak-anak akan sulit belajar dalam semua aspek mata pelajaran. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.